Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Swastawati ini dan Bu Ratna Dwi Gustanti untuk hadir di kegiatan kita kali ini, yaitu kegiatan observasi proses coaching. Dan di sini saya sebagai observer, Bu Ratna Dwi sebagai coach, dan Bu Swastawati ini sebagai coachee. Sebelumnya, sebelum kita laksanakan kegiatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu proses observer ini akan mengadakan penilaian-penilaian dengan berbagai rubrik. Di antaranya yaitu rubrik present atau hadir secara penuh. Yang kedua yaitu mendengarkan dengan baik. Yang ketiga yaitu melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus kegiatan nanti kita menggunakan metode alur tirta, yaitu alur dengan menanyakan tujuan, yang berikutnya yaitu mengidentifikasi masalah, terus rencana aksi, yang terakhir yaitu tanggung jawab. Mungkin seperti itu yang pertama. Baik, Bu Ratna sebagai coach, apakah sudah siap? Ya Pak Andri, insya Allah. Oke. Terima kasih Bu Ratna. Sebelum kita mulai, yang pertama ada beberapa pertanyaan Bu Ratna yang akan eh, saya sampaikan kepada panjenengan. Yang pertama, kira-kira Bu Ratna, kompetensi-kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, Bu Ratna? Iya Pak Andri, terima kasih. Untuk kegiatan coaching kali ini, itu kompetensi yang akan saya kembangkan itu sebagai pendengar aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik serasa, tentunya seperti itu Pak Andri. Oke. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua, eh, mungkin kira-kira kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan dari yang sudah panjenengan sampaikan tadi, kira-kira apa, Bu Ratna? Yang menjadi prioritas Eh, menjadi seperti itu. Oke, Pak Andri, terima kasih. Yang menjadi prioritas, terutama itu Pak Andri. Saya mau itu mendengarkan sebagai pendengar aktif. Karena Oke. apa? Karena kalau kita itu sebagai pendengar aktif, itu saya akan bisa menggali potensi dari coach saya, dari coach saya, Oke. eh, hingga coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan tepat. Mungkin seperti itu, Pak Andre. Lebih kepada pendengar aktif ya, agar bisa nanti Iya. mampu memberikan Ya. solusi yang tepat untuk coachingnya. Untuk pertanyaan terakhir yang berat, nah kira-kira bagian mana atau yang diinginkan eh, dalam proses ini, Bu Ratna? Bagian yang paling diinginkan. Ya, terima kasih untuk bagian yang paling diinginkan ya, terutama itu tadi sebagai pendengar aktif dan juga saya akan hadir penuh ketika saya melakukan coaching bersama coach saya agar itu tadi proses coachingnya berjalan lancar dan coach saya bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Mungkin seperti itu, Pak Andri. Oke, terima kasih. Eh, Demikian yang mungkin pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Ratna. Apakah proses coaching ini bisa dilaksanakan dengan Bu Swasta, Bu Ratna? Iya, Pak Andri, bisa. Oke, saya amati nggih. Monggo silakan Bu Ratna dan Bu Oke. Swasta. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam, Bu Swasta. Bagaimana kabarnya Bu Ratna hari ini?
Alhamdulillah, Bu Swasta, saya sehat sekali. Bu Swasta, bagaimana kabarnya juga hari ini? Sehat Alhamdulillah. nggih? Sehat Bu Ratna. Eh, Alhamdulillah. begini Bu, Eh, ini kan mohon waktunya sebentar ya Bu. Iya, Eh, Bu Swasta ya. begini, ini saya sedikit ada masalah gitu Bu Ratna. Mungkin kalau Bu Ratna berkenan gitu untuk meluangkan waktu sebentar aja gitu untuk mendengarkan cerita saya ini Bu. Wah, dengan senang hati loh Bu Swasta. Saya selalu siap sedia untuk Bu Swasta. Saya mau apa ya? Mau mendengarkanlah apa yang ingin Bu Swasta sampaikan. Kira-kira Bu Swasta mau cerita apa ya Ya Allah, ke saya? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ratna. Begini, Nggih. ada sedikit permasalahan, Bu. Ini saya ingin sharing dengan panjenengan dan mudah-mudahan dengan kami sharing dengan panjenengan ini nanti saya mendapatkan solusi terhadap permasalahan ngaten, Bu. Begini permasalahan saya, Bu Ratna. Eh, di akhir-akhir ini di sekolah kami kan banyak anak-anak yang kurang fokus gitu, Bu Ratna. Dan pada saat ini terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, pada saat guru menerangkan, siswa tersebut lebih sering melamun begitu dan tidak fokus dalam memperhatikan pembelajaran. Bahkan terlihat lemas, tidak bersemangat, dan kepalanya itu sering ditaruh di atas meja seperti itu, seperti lemas dan tidak bersemangat begitu, Bu Ratna. Oh, jadi permasalahannya Bu Swasta tadi akhir-akhir ini murid Bu Swasta itu saat Bu Swasta mengajar, nggih, melangsungkan pembelajaran di dalam kelas itu kurang fokus, ngoten nggih, dalam menerima pelajaran. Mereka itu sering melamun, terus kemudian kepalanya sering ditaruh di atas meja seperti malas-malasan seperti itu nggih Bu Swasta leres nggih. Nggih, 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 Bu Nah, Ratna. nggih, terima kasih. Kira-kira tujuan yang ingin Bu Swasta apa nggih dapat eh, dalam proses coaching dan pertemuan kita hari ini nopo nggih Bu Swasta kalau saya boleh tahu. Oh, nggih, Bu Ratna, dengan pertemuan ini tentunya saya berharap ini mendapatkan solusi, paling tidak dapat inspirasi dari panjenengan untuk mengatasi permasalahan yang selama ini saya hadapi gitu, Bu Ratna. Dan saya ingin dengan pertemuan ini antusias anak-anak, murid-murid saya dapat kembali lagi begitu. Oh, enggak. Jadi tujuannya Bu Swasta, murid-murid Bu Swasta itu bisa semangat lagi dalam apa ya, fokus semangat dan fokus pada saat pembelajaran yang Bu Swasta laksanakan di dalam kelas. Enggak, 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 enggak. Nah, kira-kira nggih Bu Swasta dari masalah yang Bu Swasta sampaikan tadi, kira-kira solusi yang ingin Bu Swasta lakukan untuk mengatasi masalah itu nopo nggih kalau boleh saya tahu Bu Swasta. Nggih, nggih, Bu Ratna, tentu saja boleh. Pertama-tama saya akan meraba-raba diri saya sendiri. Apa penyajian pembelajaran yang saya berikan itu kurang menarik, atau mungkin medianya kurang menarik, begitu. Jadi saya pembenahan pada diri saya sendiri. Terus yang kedua tentunya saya akan menggali informasi dari anak yang saya anggap bermasalah tadi. Saya akan bertanya mengapa anak kelihatan kecapean, lelah, terus bahkan kejadian ini tidak hanya terjadi dalam 1 atau 2 hari saja. Bahkan hampir setiap hari eh, saya perhatikan anak tersebut selalu kurang bersemangat begitu dalam belajarnya. Dan ini Bu, anak tersebut eh, hanya diam, memang tampak diam dan bingung begitu. Pada waktu saya bertanya kepada anak tersebut hanya diam saja dan kelihatan bingung, mungkin mau jawab apa gitu ya. Terus saya terbersih dalam pikiran saya, akhirnya saya bertanya kepada anak, "Eh, Le, kamu tadi sudah sarapan apa belum ya?" Terus anaknya tadi bilang kalau belum, Bu. Loh, kenapa kok enggak sarapan? Jawabnya,
dengan polosnya anak tuh, Bu, itu ibu belum selesai atau belum masak gitu. Wah, terus kenapa? Terus bagaimana? Kemarin, Bu, saya setiap hari enggak pernah sarapan, Bu. Gitu, soalnya juga ibu belum selesai masaknya. Nah, ketika saya bertanya seperti itu, Bu, eh, akhirnya saya berpikir, wah, mungkin eh, ini penyebabnya. Si anak itu karena tidak sarapan, merasa lapar, otomatis terhadap konsentrasinya pun berkurang, begitu beratnya. Oh, nggih. Jadi solusi yang ingin Bu Swasta lakukan, nggih, untuk mengatasinya tadi, yang pertama mungkin Bu Swasta betul yang Bu Swasta sampaikan tadi, melakukan refleksi diri, ngoten nggih, refleksi Iya. diri, meraba-raba seperti itu. Terus kemudian juga menggali informasi dari anak, apa tole kok apa kelihatan lemas, terus tidak fokus dalam belajar, apa tidak sarapan, seperti itu. Nah, dari solusi-solusi tadi yang telah Bu Swasta sampaikan, kira-kira rencananya apa yang akan Bu Swasta lakukan dalam mencapai tujuan tersebut, Bu Swasta? Oke. Baik, Bu Ratna, rencana yang saya akan lakukan tentunya saya akan berkoordinasi dulu dengan orang tua si anak agar bersedia untuk menyiapkan makanan untuk anaknya itu paling tidak itu Bu. Eh, Lalu saya juga akan kalau kan tentunya anak tersebut eh, selain itu, Bu, juga terjadi anak itu berangkatnya kok siang-siang begitu. Apa mungkin menunggu ibunya sedang memasak itu. Jadi saya ingin bagaimana kalau berkoordinasi pula dengan orang tuanya, bagaimana kalau orang tuanya itu menyiapkan makanan lebih pagi itu Bu yang pertama. Terus yang kedua, selain berkoordinasi dengan orang tua, saya juga ingin berkoordinasi dengan teman-teman guru yang mana tujuan saya di sini ingin menggali akar permasalahan yang dan untuk menentukan langkah-langkah berikutnya kira-kira apa sih yang ingin kami lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Begitu, Bu Ratna. Oh, nggih. Wah, rencana Bu Swasta itu sudah cukup bagus sekali, dari mulai berkoordinasi dengan wali murid, kemudian juga berkoordinasi dengan rekan sejawat, nggih. Dari rencana-rencana yang telah Bu Swasta lakukan tadi, telah Bu Swasta sampaikan tadi, apa yang menjadi prioritas utama dari rencana-rencana yang Bu Swasta sampaikan tadi, kira-kira? Kalau boleh Oke. saya tahu, nggih. Oke. Prioritas yang paling utama tentunya saya ingin berkoordinasi dulu dengan orang tuanya, Bu. Yang mana ini fokus pada penyelesaian agar anak itu sarapan dulu gitu. Karena apa? Saya mengingat kalau anak itu kalau tidak disiapkan oleh orang tua, mungkin juga anak itu tidak akan sarapan gitu, Bu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya prioritaskan yang paling utama yaitu bagaimana saya berkoordinasi dengan orang tuanya terlebih dahulu. Begitu, Bu Ratna. Bagus sekali Bu Swasta, apa yang Bu Swasta sampaikan tadi, bahwa prioritas utama itu apa ya, berkoordinasi Oke, dengan koordinasi. wali murid. Wali murid tentang sarapannya anak, karena sarapan itu benar-benar sangat kita butuhkan. Ketika kita nggak apa ya, kita lemas, kita nggak akan fokus untuk menerima pelajaran seperti itu, nggih Bu Swasta, nggih. Iya, Nah, betul. Bu Swasta, dari prioritas itu, adakah strategi-strategi yang ingin Bu Swasta lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Swasta? Nggih, 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 betul. Strateginya, Bu, setelah saya koordinasi dengan teman-teman tadi terkait dengan rencana serta strategi yang akan saya lakukan, itu adalah saya akan membuat jadwal untuk mengadakan pertemuan dengan wali murid, kemudian untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya sarapan anak serta bagaimana itu nanti kondisi kesehatan anak, begitu, Bu Ratna. Nggih, wah, bagus Bu, bagus. Bu Swasta, kira-kira Iya. siapa Bu Swasta yang ingin Bu Swasta ajak
untuk ikut membantu Bu Swasta dalam menjaga atau melaksanakan komitmen Bu Swasta ini? Tentunya semua stakeholder yang ada di sekolah untuk menjaga komitmen ini, nggih, Bu. Kita selalu saling mengingatkan dan saling membantu. Kecuali itu juga tentunya kita koordinasi dengan wali murid, begitu juga dengan anaknya, begitu, Bu. Wah, bagus Bu Swasta. Jadi melakukan kolaborasi seperti itu, nggih. Melakukan Nggih. kolaborasi dengan wali murid, dengan rekan sejawat dan terutama Iya. dengan anak-anak, ngonten nggih Bu Swasta. Nah, Nggih. kemudian Ibu Swasta, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu Swasta dari coaching kita ini, mungkin adakah tindak lanjut atau apakah tindak lanjut yang ingin Bu Swasta lakukan setelah sesi coaching kita hari ini, Bu Swasta? Tadi kan Bu Swasta sudah menceritakan tentang permasalahan Bu Swasta, kemudian solusi yang ingin Bu Swasta lakukan apa, kemudian rencana-rencana yang Bu Swasta ingin lakukan apa. Nah, kemudian saya ingin tahu tindak lanjut yang ingin Bu Swasta lakukan setelah coaching ini nanti apa, wonten? Nggih. Tentunya setelah kita melakukan coaching pertemuan ini dengan Bu Ratna, saya tindak lanjut saya dari coaching ini adalah saya akan mencoba menerapkan dan melakukan rencana-rencana hasil dari coaching kita hari ini, Bu, gitu, Bu Ratna. Nggih, Bu Swasta, semoga apa yang ingin Bu Swasta lakukan, yang tadi sudah rencananya yang sudah Bu Swasta sampaikan itu bagus sekali Bu Swasta. Semoga apa yang Bu Swasta rencanakan untuk mengatasi permasalahan murid Bu Swasta tadi, semoga dapat berjalan lancar dan apa yang ingin Bu Swasta inginkan bisa tercapai. Mungkin seperti itu Bu Swasta. Oke, terima kasih. Hari ini saya sangat senang sekali karena bisa berbagi pengetahuan atas permasalahan yang Bu Swasta sampaikan dan mungkin ketika saya punya permasalahan seperti ini yang belum saya lakukan di sekolah, saya juga akan melakukan hal tersebut Pak jeneng iki mengadopsi saya akan mengadopsi dari yang sudah Bu Swasta lakukan. Mungkin seperti itu Bu Swasta. Oke, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bu Ratna atas bantuan dan solusinya. Sekali Oke, lagi Bu terima Swasta, kasih dan mohon sama-sama. maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Waalaikumsalam Swasta. warahmatullahi. Baik, terima kasih Bu Ratna, Bu Swasta. Eh, Alhamdulillah proses coaching ini sudah berjalan dengan lancar dan sebelum saya tutup ini ada refleksi yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama yaitu yang jelas untuk proses ini sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, alur tirtanya sudah nampak seperti tujuan dari coaching ini sudah nampak, terus identifikasi masalah juga sudah nampak, rencana aksi dari coaching maupun coaching sudah nampak, dan yang terakhir tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang sudah dikonsultasikan ini sudah nampak juga. Yang berikutnya bagi coach sudah melaksanakan yang jelas present, sudah hadir sepenuhnya, mendengar aktif, sudah nampak terbukti coach mampu memberikan solusi-solusi bagi coach. Terus yang terakhir pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah nampak Bu Ratna. Itu terbukti kenapa coach mampu mampu menerapkan, berimajinasi, mampu menjawab, mungkin bukan menjawab, menjawab ini dengan baik, dengan pemikiran-pemikiran sehingga
kegiatan observasi ini mampu berjalan dengan baik. Ini seperti itu. Terima kasih Bu Swasta, Bu Ratna, atas kegiatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan eh, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Dari alamin. saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.